Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini Bapak mengambil pokok bahasan tentang materi dan perubahannya dengan kompetensi yang ingin dicapai setelah Anda mempelajari materi ini, yaitu memahami konsep materi dan perubahannya. Ruang lingkup pembahasan kali ini yaitu tentang mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, dan mengklasifikasi materi. Kita mulai yang pertama, yaitu mengelompokkan sifat materi. Namun sebelumnya akan Bapak sampaikan dulu tentang apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat materi. Kemudian yang kedua tentang perubahan materi. Yang ketiga, energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi atau energi yang menyertai pada perubahan materi. Sebelumnya, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Di sekitar kita banyak sekali terdapat materi. Di sini digambarkan contohnya banyak sekali. Ada kalkulator, ada kopi, bunga, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang kalau kita timbang dia memiliki berat, memiliki massa, dan dia memiliki volume atau menempati ruang, itu disebut dengan materi. Pertanyaan Bapak, bagaimana dengan udara yang ada di dalam balon? Itu termasuk materi atau bukan? Silahkan Anda pelajari lebih lanjut, cari referensi yang lain. Nanti kalau sudah ada jawaban, silahkan Anda kirimkan jawabannya ke Bapak, bisa melalui WA ataupun email. Nah, nanti ada ribet khusus dari Bapak. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pengelompokan sifat materi. Sifat yang pertama, dia memiliki bentuk dan volumenya tetap. Ini adalah materi yang berwujud padat. Kemudian ada juga materi yang bentuknya berubah, tetapi volumenya tetap. Jadi bentuknya mengikuti tempatnya. Ini adalah materi yang berwujud cair. Nah, dan yang ketiga, ada materi yang bentuknya dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Ini yang dinamakan dengan materi yang berwujud gas. Kita lanjut dengan mengelompokkan perubahan materi. Untuk perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini ada 3 contoh: es menjadi air, air menjadi uap air. Ini ada proses perubahan wujud namanya. Kemudian ada lilin meleleh, ini juga ada perubahan wujud. Kemudian ada pelarutan garam. Ini contoh perubahan fisika. Di sini apa itu perubahan fisika? Perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya. Ini es, air, uap air, itu semuanya materialnya tetap air, cuman wujudnya padat, cair, dan gas. Kemudian di sini ada perubahan bentuk. Sebagai contoh, misalnya saya punya kayu, bisa dibuat almari, bisa dibuat meja, tapi tetap materialnya kayu, bentuknya berubah. Kemudian di sini ada
perubahan kimia, contohnya kayu kertas dibakar, dia menjadi abu, ada perubahan warna. Besi berkarat, asin menjadi basi. Ini contoh perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Menghasilkan materi baru. Di perubahan kimia ini sering juga disebut dengan reaksi kimia. Reaksi kimia nanti akan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, ada perubahan warna, ada perubahan suhu, timbul gelembung gas, dan juga menghasilkan endapan. Kalau ada salah satu sifat tadi, ada salah satu ciri tadi yang ditemui, maka dia termasuk dengan perubahan kimia. Kemudian kita akan melanjutkan dengan klasifikasi materi. Yang pertama disebut dengan yang namanya unsur, adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Di alam banyak sekali terdapat unsur yang semuanya dirangkum, disusun dalam satu tabel yang disebut tabel periodik unsur. Di sini Bapak cuma mencantumkan ada sekitar 30 unsur. Nah, unsur itu nanti akan kelompokkan lagi menjadi unsur logam, non logam, dan metaloid. Ada unsur, nama unsurnya, kemudian ada lambang unsurnya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada bab berikutnya. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa ini gabungan dari unsur melalui reaksi kimia. Jadi dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu itu nanti menjadi yang namanya senyawa. Di sini Bapak ngambil contoh antara hidrogen dengan oksigen. Senyawa ini ternyata hasilnya itu memiliki sifat yang berbeda jauh dengan unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa banyak sekali, di sini Bapak cantumkan lagi. Silakan nanti bisa cari yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu campuran. Sama seperti senyawa tadi gabungan, campuran itu juga gabungan. Cuman perbedaannya di sini kalau campuran gabungannya tanpa reaksi kimia, sedangkan senyawa tadi dengan reaksi kimia. Nah, sebagai contoh misalnya ada air sungai, itu gabungan dari beberapa komponen di sana. Ada lumpur, ada air, ada sampah dan segala macamnya. Kemudian tanah, udara itu gabungan dari beberapa gas dan lain-lain. Sehingga di sini kita bisa cantumkan perbedaan campuran dan senyawa. Nah, nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut. Kemudian ini kita sampaikan lagi bagian klasifikasi materi. Materi tadi sudah kita bicarakan di depan, dibagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dikelompokkan jadi logam, non logam, metaloid. Metaloid itu adalah unsur yang dia peralihan dari logam dan non logam. Sedangkan campuran itu dibagi dua, homogen sama heterogen. Homogen artinya campuran yang tidak bisa terbedakan lagi. Sedangkan heterogen campuran yang di dalamnya ada beberapa fasa, misalnya cair dan padat. Misalnya contoh campuran antara air kopi. Nah, kopinya akan mengendap di bawah sehingga kopinya itu termasuk fase padat, sedangkan airnya cair. Di sini ada bisa terbedakan atau bisa kita bedakan, itu heterogen. Nah, heterogen nanti tergantung ukurannya. Kalau semakin kecil dia nanti masuk ke golongan koloid, sedangkan yang pencampur heterogennya itu fasenya ukuran partikelnya besar-besar nanti disebut suspensi. Kita lanjutkan. Nah, ini latihan soal yang harus Anda selesaikan. Silakan nanti bisa Anda kerjakan, kemudian bisa dikirim jawabannya melalui WA atau email ke Bapak. Cukup
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.